Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Jumpa lagi dalam channel kami yaitu Deden Tektona yang membahas dunia perkonveksian di tanah air. Harapannya adalah bahwa kita semua pelaku UMKM khususnya di bidang konveksi ke depan bisa lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat. Bagi siapa? Bagi pemiliknya, bagi karyawannya, juga bagi masyarakat di sekitarnya. Tentunya apabila konveksi kita semakin maju, berkembang, akan lebih banyak menyerap tenaga kerja sahabat semuanya. Nah dengan demikian maka ikut membantu mengurangi pengangguran, ikut membantu masyarakat, ikut membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar konveksi kita. Itu harapannya sahabat semuanya. Sahabat semuanya, pada kesempatan pagi ini saya ingin bercerita tentang beberapa motivasi, beberapa alasan, beberapa penyebab orang bisa melakukan bisnis konveksi. Dari beberapa buku yang saya baca, dari beberapa pengalaman yang ada di lapangan, maka saya kumpulkan menjadi 6 penyebab. Jadi ada 6 penyebab mengapa orang berbisnis konveksi. Apa saja ke-6 tersebut? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sahabat, sudah saya sampaikan bahwa ada 6 penyebab mengapa orang berbisnis konveksi. Sahabat semuanya, baik, kita urut satu persatu. Yang pertama adalah boleh dibilang ini tidak sengaja ya, yaitu orang yang mendapatkan warisan. Kenapa? Bisa jadi suatu saat ada seseorang yang membangun konveksi, sudah maju, tapi seiring berjalannya waktu otomatis semakin tua pemiliknya. Maka dengan sendirinya anaknya akan mendapatkan warisan itu tersebut. Bisa jadi anaknya ada banyak, mungkin anak bungsu atau anak yang keberapa akan meneruskannya. Bisa jadi orang tuanya, nak, bapak nih sudah merintis konveksi nih, sudah maju, sudah berkembang. Nah semakin tua usia ayah maka lanjutkan ya. Nah mau tidak mau ada seorang anak yang melanjutkan karena sudah besar masa ditinggalkan kan sayang seperti itu. Itu terlepas dari ada minat atau tidak, anaknya akan melanjutkan seperti itu. Nah itu yang dinamakan mendapatkan warisan. Ini tidak disengaja. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki uang dingin, uang yang ada di dirinya tidak digunakan. Mungkin bisa jadi dia sudah menabung berapa puluh tahun, akhirnya suatu saat loh, uang tabungannya udah gede, mau diapakan ini uang sudah besar. Nah akhirnya berpikir karena ada masukan dari temannya, dari tetangga, dari saudaranya, akhirnya terjadilah bisnis konveksi. Ya udah bisnis konveksi aja, uang segitu banyak cukup kok. Nah seperti itu. Atau juga ada uang dingin tersebut mungkin dia mendapatkan bonus, mendapatkan undian dari mana gitu dalam satu acara, mendapat hadiah, bisa jadi akhirnya berpikir oh uang dingin tersebut diapain, ya udah bisnis konveksi aja. Itu tidak sengaja juga karena memang ada uang kaget, uang diem seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya peluang dadakan. Ini bisa juga boleh di bidang tidak disengaja sama semuanya. Awalnya tidak kepikiran mau bikin konveksi, tapi misalnya dia hidup di sebuah komplek perumahan, tiba-tiba ibu pengajiannya ingin baju seragam, nah ini terpikir, oh ya udah kita bisnis konveksi aja. Nah seperti itu karena ada peluang dadakan. Atau juga di kantornya, oh banyak sekali acara yang menggunakan pakaian, ya sudahlah daripada ke orang lain saya bikin saja. Seperti itu bisa jadi itu karena muncul peluang dadakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dari sahabat-sahabat kita yang kepepet. Maksudnya apa? Maksudnya dia nganggur, kemudian juga kepepet butuh pemasukan, ya udah akhirnya kita coba buat konveksi aja deh biar kebutuhan kita terpenuhi. Nah akhirnya karena kepepet, bisnis ini tidak bisa, bisnis tidak apa, oh tetangganya ada yang membuat konveksi juga, ya udah kita ikut juga bikin konveksi karena kepepet. Atau karena baca buku, baca video, mungkin salah satu video ini akhirnya dia termotivasi, ya udah
membuat konveksi saja agar dapurnya tetap subur. Atau juga ada orang yang kepepetnya seperti ini sahabat semuanya. Dia dikena PHK, perusahaannya bangkrut, daftar ke sini, ngelamar ke sana ke sini, ditolak terus-menerus. Akhirnya aduh apa ya? Ya udahlah, bisnis konveksi aja seperti saudara saya. Bisnis konveksi aja seperti temannya, seperti tetangganya bisa jadi. Nah, akhirnya terjadilah bisnis konveksi. Walaupun tadinya tidak terpikir ingin bisnis konveksi karena kepepet dan akhirnya membuat konveksi. Kemudian juga ada lagi yang kelima. Yang kelima adalah dia tidak kena PHK. Dia tidak terlalu banyak uang juga. Tapi dia bosan bekerja menjadi karyawan. Akhirnya terpikir, oh udah, saya ingin menjadi raja kecil daripada di raja besar, di negara yang besar, misalnya di perusahaan yang besar tapi dia jadi bawahan. Mending membentuk sendiri kerajaan konveksi kecil tapi dia jadi rajanya, jadi pimpinannya. Seperti itu. Jadi ada orang yang bosan, saya tidak mau jadi bawahan tapi saya ingin jadi bos misalnya, mencoba aja membuat konveksi seperti itu. Nah, itu ada juga motivasi seperti itu sahabat semua. Dan yang terakhir, yang keenam adalah orang yang memiliki passion di situ, orang yang hobinya di situ, kemudian juga minatnya di situ. Itu adalah orang yang apapun keadaannya, apapun resikonya, dia akan tetap enjoy melakukannya di situ karena dia memang di situ minatnya. Nah, akhirnya apapun yang terjadi, susah, senang, atau bangkrut atau rugi, karena memang di situ hobi, nikmat menjalaninya, maka dia tetap akan menjalankan dunia konveksi tersebut. Sahabat semuanya, pertanyaannya, dari keenam sebab itu mana yang lebih baik? Pendapat saya mengatakan bahwa dari semua itu baik semuanya. Tinggal bagaimana kita mensikapi perjalanan tersebut. Baik itu Anda yang tidak sengaja mendapatkan warisan, ada uang yang dingin, kemudian juga hanya sekedar ada peluang dadakan, ada juga karena kepepet, ada yang karena bosan, atau ada yang passion. Nah, itu semuanya bisa menjadi baik. Kata kuncinya adalah bahwa kita harus mencintai keputusan kita. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Tentunya apabila kita sudah mencintai sesuatu, apapun akan dilakukan. Kata orang juga begini, begitu, tetap kita akan melakukannya. Artinya, yuk kita cintai profesi kita. Yuk kita cintai apa yang kita lakukan. Maka di saat kita turun, di saat kita bangkrut, di saat kita rugi, kita akan bisa bangkit lagi. Nah, saya kan tidak ada passionnya, tidak apa-apa. Yang penting adalah cintai profesi kita. Kita yang sudah terlanjur masuk di dunia itu, join the game di bidang konveksi, maka tidak boleh mundur. Kuatkan mental kita salah satunya dengan mencintai apa yang kita lakukan. Nah, Anda yang sudah memiliki passionnya di situ, maka itu adalah jackpot untuk Anda. Artinya sudah mendapat warisan, kepepetnya tidak ada tapi passionnya ada. Nah, itu merupakan keberuntungan kita. Kita yang belum ada passion di situ, maka kita bisa belajar terus-menerus. Dengan mencintai, kita akan melakukan apapun untuk kebaikan, untuk kemajuan konveksi yang kita jalani. Sahabat semuanya, kata kuncinya adalah kita harus memiliki mental yang kuat di dalam menjalaninya. Kemudian juga salah satu langkah awalnya adalah mencintai apa yang kita lakukan, agar badai yang menghadang, rintangan yang ada di depan kita, kerugian, resiko, naik turunnya berusaha berbisnis, kita dapat menghalaunya, kita dapat mengarunginya apabila kita mencintai profesi kita. Profesi kita sebagai UMKM konveksi adalah profesi yang mulia, yang baik, bisa maju, bisa tumbuh berkembang dan bermanfaat bagi bersama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan sahabat semuanya. Yuk kita sama-sama membiasakan mencintai profesi kita, kemudian juga diiringi dengan belajar menguatkan mental kita. Apabila video ini bermanfaat, silakan like, share, kemudian juga tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan UMKM konveksi di tanah air semakin jaya, semakin maju. Sahabat semuanya, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang dunia konveksi.
Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.